Contoh, 3 orang pencuri itu, 1 pimpinannya, 2 trainer seniornya, yang pertama baru daftar. Ini maling baru, pengen nyuri motor, yang baru praktek tuh diamatin sama trainer sama bos dari jauh. Ya kecepatan cuma sedetik, dia sampai 3 detik belum selesai, 3 detik, susah nih bos, sabar, terusin, sabar Anda bayangin. Ini ada orang maksiat aja sabar sekarang, nonton bola, sabar malam. Nonton bola tuh bisa sabar Anda bayangkan. Bahkan pejudi nunggu menit terakhir, sabar. Sabar aja dulu, ntar bagian terakhir injury time. Anda bayangin, kenapa Anda yang tahajud nggak sabar? Kenapa Anda yang puasa nggak sabar? Kenapa Anda menghafal Quran nggak sabar? Sabar kawan. Sabar. Karena memang dunia ini tempat capek, ntar di akhirat istirahatnya. Di alam kubur istirahat. Sampai nggak ada orang bisa bangunkan lagi. Istirahat, silahkan yang lama istirahat. Nggak akan bangun demi Allah saya katakan. Ya, istirahat yang panjang, sekarang nggak apa-apa capek juga. Lagi tidur bangunin, Allahu Akbar, ya bangun aja dulu. Bangun dulu aja. Ya Isya, maghrib capek tiduran, dibangunin, bangun aja dulu, bangun. Entar ada saatnya nggak bangun lagi. Di situ silahkan istirahat yang panjang. Ya kalau pengen cepat-cepat silahkan tuh kan. Cuman nggak bisa milih. Saya tuh sampaikan ini penting supaya kita bisa mengukur kita ini benar nggak berislam sampai dengan malam ini. Benar nggak mengamalkan Al-Quran? Benar nggak kembali pada Al-Quran? Jangan-jangan Al-Quran minta kita ke timur, kitanya ke barat. Kata Quran, John, jangan gosip, ente gosip. Saya enggak Ustaz, bagus, nggak seperti itu tuh ibu yang itu tuh. Ya sama aja. Jelas ya? Taqi itu 1 orang, wa kana taqiyya. Kalau banyak muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu cirinya ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak ibadah, salat ibadah. Nah, rumus ibadah itu ibadah bagian dari takwa. Takwa itu rahasianya di antaranya dalam Al-Qur'an itu wasilah untuk memohon kepada Allah agar mengabulkan apa yang kita mohonkan. Itu rumus. Tadi rumusnya di Al-Maidah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah beriman kepada Allah, ittaqullah, coba kamu tingkatin tuh takwanya. Deketin Allahnya. Anda pengen harta, yang punya harta itu Allah, karena itu disebut Ar-Razzaq. Kenapa Anda nggak dekati Allah yang punya harta itu? Anda pengen ilmu, yang punya ilmu Allah Al-Alim. Kenapa nggak Anda dekati Allahnya yang punya ilmu? Kan rumusnya begitu. Orang yang punya kita dekati supaya dapat bagian dari apa yang ia punya. Allah punya segalanya, dekati pemiliknya supaya ia membuka kepada Anda segala pintu kemudahan dia. Bagaimana jalan mendekat kepada Allah? Ittaqullah, tingkatkan takwa ibadah. Makanya orang dulu itu banyak yang ibadah, pasca ibadah dia memohon kepada Allah. Bahkan saat sedang ibadah minta. Itu Nabi Zakaria kan punya anak Yahya, minta dalam ibadah. Belum selesai ibadah udah dikabul. Quran surah ke berapa? 3 ayat ke 38. Minta keturunan dalam sholat. Anda bayangkan. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka berkata aku enggak mungkin punya keturunan karena mereka melihat istriku punya keterbatasan. Secara klinis dia sudah menopause, secara medis dia divonis mandul. Kata manusia yang nggak mungkin. Tapi hamba percaya engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah namanya Wahhab, pemberi tanpa batas. Minta dengan amr lit talab, memohon. Habli, mohon ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sifatmu yang tak punya batas. Dzurriyyatan thayyibah, min ladunka, dari sisimu saja. Saya percaya kepadamu, orang lain sudah nggak saya dengar ya Allah. Itu rumus dari Quran. Kalau ada orang menghukumi Anda dengan sesuatu terbatas, ini udah nggak bisa Pak, ini nggak mungkin Pak, ini mustahil Bu. Kalau ada kalimat itu tanda pertama dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera cari amalan mendekat kepada Allah, karena Allah memberi kabar gembira ingin mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara manusia. Itu cara bacanya. Cuma mesti yakin, karena kaidahnya dibuat dengan la raiba fi. Kalau Anda nggak yakin, sedikit hanya ragu, nggak akan dapat. Mesti yakin, full keyakinan dalam hati kita. Full keyakinan. Kalau sudah full, dapat. Makanya ketika Nabi Zakaria memohon dengan penuh keyakinan dalam salatnya, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti, pakai inna tuh.
Inna itu kan kalau di ilmu nahwu kita ngaji, inna harfu nasbin wa tauqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Nah. Inna harfu nasbin wa tauqidin. Inna itu huruf yang menunjukkan makna nasab. Nasab itu kalau harakat fathah harakatnya. Tapi di ilmu bahasa nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah. Pum. Sehingga sulit untuk dicabut. Sulit. Nasaba namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu mesti tancapkan dalam hati kita dengan kuat. Jangan ragu. Makanya orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu pakai inna di depannya. Ya. Huwa ya'ti hadzal masa. Orang itu akan datang sore ini. Masa? Kif? Gimana? Innahu ya'ti hadzal masa. Saya yakin dia akan datang sekarang. Ya. Uhibbuk. Aku mencintaimu sayang. Gombal. Inni uhibbuk ya inna. Sungguh inna, aku mencintaimu. Namanya inna misalnya. Ya. Inna, inni, sungguh aku. Inni uhibbuk ya ummi. Saya mencintaimu ibu. Inni uhibbuk ya abi. Aku mencintaimu ayah. Fa idza ihfadal Qur'an. Kalau engkau cinta denganku ya anakku, hafalkan Quran supaya engkau berikan mahkota padaku di hari kiamat. La ahtaju bi Ferrarika, wala bi Lamborghinika, wala bi Lamborghituka, wa innani asyaqqu hubban wa ashtaqu mahabbatan lil husuli tajil Quran. Sungguh aku enggak butuh dengan Ferrarimu. Sungguh aku tidak butuh dengan Lamborghini-mu, juga Lamborghitumu. Yang aku inginkan engkau berikan mahkota dengan tanganmu yang aku rawat sejak kecilmu di hari kiamat saat aku kembali kepada Rabb kita semua. Katakan itu dalam setiap mau tidurnya, bisikan di telinganya. Sehingga itu terngiang dalam benaknya dan masuk ke dalam jiwanya. Dan Anda akan rasakan kebahagiaan tertinggi bahkan sejak ia menghatamkan Al-Qur'annya. Sebelum Anda berpulang kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Sujud Anda syukur. Betapa saya sering terharu kalau lihat anak-anak sedang karantina selesai, ibunya datang, bapaknya datang, semangat disupport itu. Habis itu ada yang telepon, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat. Muliakan diri Anda dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah, cari wasilah dengan takwa. Ini saya sering dapatkan nih banyak kertas masuk. Mungkin ribuan kertas masuk itu. Masuk. Masalah semua. Masalah semua. Jadi, ya saya ini memang objek masalah. datang. Alhamdulillah. Memang tugasnya begitu. Ya kalau nggak mau begitu jangan jadi ustadz gitu kan. Datang. Cuman persoalannya, Anda ini kebanyakan belum mendekat kepada Allah. Ya kuncinya kan sederhana, dekati dulu Allahnya, yakinkan pada diri kita. Salah satunya apa? Dengan ibadah. Makanya ibadahnya maksimalkan. Begitu maksimal, pasca ibadah doa, biasakan berdoa. Doa. Nabi itu berdoa. Pasca sholat itu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa. Habis zikir, doa. Kalau sedang gelisah, doa. Minimal sebut nama Allah. Kata Allah, fadhkuruni. Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Sebut aku. Sebut aja dulu. Siapa? Bagaimana aku menyebutmu ya Allah? Ditafsir di Quran surah 17 ayat 110. Kulit Allah. Paling singkat sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba biasakan nih. Saya juga sama mempraktikkan. Guru-guru saya menyampaikan. Kalau sedang dibisikin pikiran buruk, orang maksiat mau tobat, ada pikiran-pikiran buruk, dorongan-dorongan keburukan, prasangka buruk, ingin berbuat maksiat, sebut dalam hati kita, latihan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar 181 kali. Itu zikir tuh. Ada ijazahnya tuh, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yal Qahar, Yal Qahar, Yal Qahar 181 kali. Minta sampai zikir itu menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati ini, maksiat akan keluar. Karena orang kalau sudah ingat dengan Allah, nggak akan pernah ingat dengan maksiat. Orang kalau sudah ingat dengan Allah, maka yang buruk keluar. Jadi kebanyakan orang berbuat maksiat itu karena nggak ingat Allah. Kalau koruptor ingat Allah, nggak akan korupsi. Kalau pencuri ingat Allah, nggak akan mencuri. Nggak ada orang mencuri pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kotak infak nih, supaya sah di masjid itu kan nggak bisa. Semua pasti. Kalau ingat Allah itu mustahil. Kalau ingat itu berarti ingat dosa, ingat pahala. Kalau dosa neraka, pahala surga. Dan surga terbesar, maksudnya pahala yang paling besar diberikan
adalah ketika salah satunya di antara yang sekian banyak, pahala itu paling banyak ketika orang terdorong maksiat kemudian dia menghentikan dan menjauhinya. Itu pahalanya banyak banget tuh.